berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau terjadinya beda pendapat antar para pihak melalui prosedur yang dilakukan di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa juga terbagi atas 5 cara. Yang pertama adalah konsultasi, yang kedua adalah negosiasi, yang ketiga adalah mediasi, yang keempat adalah konsiliasi, dan yang terakhir adalah penilaian para ahli. Konsultasi ini merupakan tindakan personal yang terjadi antara pihak klien dan pihak konsultan, yang dimana di sini pihak klien mendatangi pihak konsultan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Jadi di sini pihak dari konsultan akan memberikan jawaban sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dari si pihak klien. Nah, dengan si pihak klien mengadakan konsultasi dengan si pihak konsultan, mungkin ini akan lebih membantu si pihak klien untuk menghadapi permasalahan persengketaan yang dihadapi. Halo, di sini saya akan membahas mengenai negosiasi. Dan negosiasi itu apa sih? Nah, negosiasi itu adalah proses penyelesaian sengketa yang paling umum. Nah, dalam bernegosiasi itu sudah menjadi salah satu bagian dari aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti diadakannya tawar-menawar mengenai harga ataupun juga mengenai gaji. Kemudian negosiasi biasanya digunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik, karena dimana para pihak itu masih beritikat baik untuk duduk bersama-sama dan menyelesaikannya sengketa dengan secara bersama-sama. Kemudian orang yang melakukan negosiasi itu disebut sebagai negosiator. Kemudian hasil akhir dari negosiasi tersebut dapat dibuat berupa perjanjian secara tertulis dan yang akan dilaksanakan oleh para pihak. Mengacu pada pasal 6 ayat 7 dan 8 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu dikatakan bahwa kesepakatan yang telah dibuat dalam bentuk tertulis tentunya mengikat para pihak, dan untuk dilaksanakannya dengan itikat baik dapat didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari kemudian sejak penandatanganan tersebut. Nah, pelaksanaan dari hasil kesepakatan tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah didaftarkan ke pengadilan negeri tersebut. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator, yaitu ia sebagai penengah antara para pihak yang dapat memberikan usulan kepada mereka. Tetapi ia tidak memiliki wewenang untuk memutus sengketa antara para pihak tersebut. Mediasi memberikan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak, jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mediasi dapat dilakukan melalui jalur penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan dilakukan tanpa adanya perkara di pengadilan. Jadi para pihak ini berinisiatif untuk menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan melalui mediasi, tanpa terlebih dahulu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Jika tercapai kesepakatan dalam mediasi ini, maka mediator akan membuatkan suatu kesepakatan perdamaian dan harus didaftarkan ke pengadilan negeri paling lambat 30 hari sejak penandatanganan kesepakatan perdamaian tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka kesepakatan perdamaian ini hanya akan mengikat para pihak layaknya perjanjian biasa dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Jika kesepakatan tidak tercapai dalam mediasi ini, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian sengketanya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Mediasi di pengadilan dilakukan karena adanya proses gugatan perdata ke pengadilan oleh salah satu pihak yang bersengketa, di mana mediasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG Junto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi, setiap pemeriksaan perkara di pengadilan wajib menempuh mediasi terlebih dahulu.
Jika tercapai kesepakatan dalam mediasi ini, maka kesepakatan tersebut akan dirumuskan secara tertulis dan mediator akan melaporkan secara tertulis kepada hakim bahwa mediasi telah berhasil dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut. Lalu kesepakatan perdamaian tersebut dikukuhkan oleh hakim sebagai sebuah akta perdamaian. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka mediator juga akan melaporkan kepada hakim secara tertulis bahwa mediasi telah gagal dan hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku. Nah, penyelesaian sengketa non-litigasi itu salah satunya itu penilaian ahli. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Penilaian ahli di sini itu bisa dikatakan juga sebagai keterangan ahli, pendapat ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Ini suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi dalam persengketaan tersebut. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsiliasi. Jadi pengertian konsiliasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah suatu proses penyelesaian sengketa atau melakukan sebuah perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan untuk mencegah dilakukannya proses litigasi. Proses konsiliasi ini dilakukan karena para kedua belah pihak melakukan perdamaian. Sebenarnya proses penyelesaian sengketa konsiliasi ini tidak beda jauh dengan proses penyelesaian sengketa mediasi. Yang membedakan adalah konsiliasi ini mempunyai hukum acara yang lebih formal dibandingkan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Karena ada beberapa hal yang harus dilalui. Tahap-tahap yang harus dilalui, yang pertama ada penyelesaian sengketa tersebut harus diberikan kepada komisi konsiliasi. Setelah itu komisi akan langsung mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa. Berdasarkan fakta yang telah diberikan oleh para pihak, maka komisi akan menyerahkan laporan tersebut kepada para pihak untuk memberikan kesimpulan dan juga usulan penyelesaian sengketa. Di dalam konsiliasi ini terdapat pihak ketiga, yaitu adalah konsiliator. Peran konsiliator di sini adalah memberikan nasihat dan juga saran untuk para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa. Lalu terdapat juga ciri-ciri sengketa konsiliasi. Terdapat 7 ciri-ciri. Yang pertama ada voluntary. Voluntary ini penggunaan penyelesaian sengketanya berdasarkan keinginan para pihak yang bersengketa. Jadi tidak ada paksaan dalam menggunakan proses konsiliasi. Lalu yang kedua ada fleksibel. Fleksibel ini para pihak tentu memiliki kebebasan untuk memilih, seperti memilih konsiliator atau juga memilih tempat pelaksanaan konsiliasi. Itu yang ketiga ada not binding. Jadi ini adalah sifat konsiliasi ini merupakan sifat yang tidak mengikat. Yang keempat ada fast, relatif lebih cepat daripada proses penyelesaian sengketa di arbitrase ataupun di pengadilan. Jadi yang kelima ada proses informal. Proses ini diperbolehkan dalam proses konsiliasi yang dilakukan secara lisan. Lalu yang keenam ada less expensive, yaitu relatif biayanya lebih rendah karena hanya menggunakan satu konsiliator. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah win-win solution. Ini menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi para pihak. Lalu ada juga tujuan dari proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini adalah membawa para kedua belah pihak untuk mencari jalan keluarnya atau jalan tengahnya dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau sebuah permasalahan. Konsiliasi ini mencari jalan tengahnya agar para kedua belah pihak dapat melewati suatu permasalahan dan perselisihan tersebut. Lalu pada penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini pasti terdapat keuntungan. Keuntungan dari penyelesaian sengketa konsiliasi ini yang pertama ada bebas biaya. Yang kedua, yang pasti proses ini jauh lebih relatif cepat dibandingkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Lalu tidak ada paparan media dari para pihak yang perorangan.
Lalu keuntungan selanjutnya adalah tidak seformal penyelesaian sengketa di pengadilan. Dan yang terakhir yang pasti konsiliasi ini bersifat secara sukarela.